Om Swastiastu, kembali lagi bersama untuk mempelajari limit fungsi aljabar yang terakhir, yaitu dengan limit mendekati tak hingga. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai limit mendekati tak hingga. Nah, bagaimana operasinya? Mari kita simak bersama-sama. Sama seperti kemarin, ini adalah tujuan pembelajaran kita dalam KD 3.30 menentukan nilai limit fungsi aljabar, bisa dilihat. Lanjut, limit mendekati tak hingga. Tak hingga itu ya, jadi bentuknya atau simbolnya adalah seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari tak hingga. Tak hingga itu artinya sangat banyak ya. Jadi kita simbolkan tak hingga, atau bisa bentuknya seperti ini. Jadi dia dalam bentuk fungsi pecahan biasanya ya. Jadi kalau ada soal nanti limit x mendekati tak hingga ya, ini dibaca tak hingga dari fungsi fx per gx. Nanti tergantung soal bagaimana bentuk fungsi fx dan gx ya. Itu bentuk umumnya. Nah, dibaca limit x mendekati tak hingga ya dari fungsi ini ya. Begitu caranya membaca. Contoh soalnya ya bisa dilihat seperti ini. Inilah nanti bentuk soalnya. Yang membedakan dengan soal-soal sebelumnya adalah di x mendekati tak hingga ya. Jadi nanti x mendekati tak hingga seperti ini nanti contoh soalnya ya. Sedangkan yang lainnya kemarin itu kan mendekati sebuah bilangan ya. Kalau yang ini x-nya mendekati tak hingga. Jadi tidak tahu berapa banyaknya nanti di sana ya. Jadi fungsinya bisa beraneka macam nanti tergantung soal yang diberikan. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ya? Jadi biasanya kalau limit fungsi, bentuk limit fungsinya biasanya nanti kalau kita substitusi itu akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Kalau kemarin difaktorisasi itu kan 0 per 0 ya. Jadi tidak boleh ada bentuk 0 per 0 sehingga kita gunakan faktorisasi atau L'Hopital. Untuk tak hingga ini kita tidak boleh memperoleh bentuk seperti ini. Tak hingga per tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga tambah tak hingga. Tidak boleh. Jadi kalau kalian dapat bentuk seperti itu, maka gunakanlah cara limit fungsi dengan mendekati tak hingga ya. Jadi bagaimana caranya? Itu adalah cara yang pertama itu dengan membagi semua suku dengan pangkat tertingginya. Contohnya, ada soal seperti ini. Nah, ini bentuk umum ya. Bentuknya adalah AX pangkat N. A ini adalah koefisien dari X pangkat N tambah B ini adalah koefisien dari X pangkat N kurang 1. Ini pangkatnya biasanya terus berkurang ya. Sampai dengan konstanta. Nah ini kita simbolkan saja biar beda dengan yang pembilang di atasnya. Kalau ini kita pakai A, ini kita sepakati pakai P ya. X-nya kita anggap berpangkat M, karena tidak tahu apakah sama atau beda nanti pangkatnya yang di atas sama yang di bawah ya. Jadi kalau yang pembilang atau di atasnya kita pakai pangkat N, kalau di bawahnya kita pakai pangkat M ya, kita sepakati. Sama dengan R. Nah ini jawabannya berapa nanti ya. Bisa ada dua cara yang panjang ya, boleh dibilang panjang, yaitu dengan membagi pangkat semua suku dengan pangkat tertingginya. Nanti tergantung dilihat di atas berapa pangkat tingginya, di bawah berapa pangkat tertingginya. Atau boleh menggunakan cara cepatnya. Ya, cara cepatnya bagaimana? Nah, ini ada 3 jawaban. Dia bisa menghasilkan nilai 0, dia bisa menghasilkan nilai A per P, ini tergantung koefisiennya di sini ya, di atas sama di bawah, atau dia bisa menghasilkan nilai tak hingga nanti hasilnya ya. Nah, ini tergantung dari pangkatnya. Nah, kalau jika pangkat yang pembilang, ini kan N, ini kalau dia lebih kecil
daripada pangkat yang di bawahnya yaitu M, maka otomatis sudah hasilnya 0. Langsung aja. Jawabannya adalah 0. Ya, namanya cara cepat, ya udah langsung dapat jawaban. Nah, yang kedua, andai kata pangkat yang di atas atau pembilang N ya, ini sama. Misalkan ini 2. Yang di bawahnya juga 2. Kamu sudah langsung bisa pakai cara cepat. Jawabannya udah tahu nanti. Berapa? A per P. Jadi, koefisien ini ya di atas dibagi dengan koefisien bawah. Itulah hasilnya. Dah. Yang ketiga, jika pangkat yang di atas yaitu N itu lebih gede atau lebih besar daripada pangkat yang di bawahnya, maka hasil jawaban limitnya itu adalah tak hingga. Jadi ada 3 bentuk jawaban nanti ya. Kalau ada soal bentuk tak hingga seperti ini. Dah, mari kita coba dengan latihan soal ya. Nah, sebelum latihan soal, ini ada bentuk, nah tak hingga kurang tak hingga. Tadi kan tak hingga dibagi tak hingga, sekarang tak hingga kurang tak hingga. Ini juga tidak boleh bentuk seperti ini. Nah, biasanya bentuk soalnya adalah dalam bentuk akar. Ini ingat, X-nya pasti mendekati tak hingga. Ya, jadi ini juga ada cara cepatnya. Ya, nah ini cara cepatnya. Kalau dia, ini hati-hati ya. Ini A, di sini B, di sini P, di sini Q ya. Bedakan dengan yang di atas. Hati-hati sekali. Di sini A paling depan. Kalau dia A-nya yang di sini lebih dari P-nya, lebih besar ya angkanya, maka hasilnya udah tahu. Tak hingga nanti jawabannya. Ya, jawabannya tak hingga. Udah. Kalau misalkan A yang di sini, koefisien ini dipakai sekarang ya, koefisiennya sama dengan yang di sini, berarti hasilnya udah 0. Dah? Nah, yang terakhir, kalau A-nya yang di sini kurang dari P-nya yang di sini, ya koefisien yang di belakangnya, itu hasilnya adalah negatif tak hingga. Jadi udah ada jawabannya sebenarnya. Ya, kalau bentuk soalnya seperti ini, akar ya, X-nya tidak ada pangkat, ingat. Pangkat 1 dia. Ada pangkat, cuman pangkat 1 tidak kelihatan ya. Jadi seperti itu cara cepatnya. Nah, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, kalau bentuk akar juga sama. Kalau bentuknya seperti ini persamaan kuadrat dilihat. Lihat ya, persamaan kuadrat. Nah, kalau A yang di sini lebih dari P, makanya paling tidak kamu harus bisa catat ini. Ya, ini cara cepatnya soalnya. Dia nanti menghasilkan tak hingga. Nah, jika A sama dengan P, jadi A-nya di sini sama dengan P-nya di sini, misalkan di sini 3, di sini juga 3, maka hasilnya begini cara nyari. B-nya kurang Q, kan kalian harus nyari dulu. Ini A berapa, ya koefisiennya dicari, konstanta, ini semuanya. Depan-depan X kuadrat, X sama konstanta, itu dicari. Jadi pakai rumus ini. Kemudian kalau jika A-nya yang ini kurang dari P, misalkan yang ini 5, yang ini 7, kan berarti A-nya kurang dari P, berarti jawabannya negatif tak hingga. Bisa ya? Oke, itu konsepnya dulu, atau cara cepatnya dulu, cara penyelesaian yang tercepat ya. Mari kita latihan soal limit mendekati tak hingga. Oke. Nah, inilah soalnya dulu. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi ini. Berapakah hasilnya? Ya. Ini sudah ada optionnya. Nah, ini sudah ada jawaban 2. Benarkah 2? Kamu bisa lihat, pakai aja cara cepat lah. Atau kalau di sini saya kasih cara pertama dulu. Nah, ini agak panjang ya. Cara pertama itu adalah cari pangkat tertingginya. Coba lihat pangkat tertinggi. Yang di atas pangkat tertinggi berapa? X pangkat 2. Ini X. Berarti ya X pangkat 2 tertingginya ya. Itu yang di atas. Yang di bawah. Coba lihat yang ini. Sama juga X pangkat 2.
Jadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Sehingga untuk cara yang pertama, itu bagi semua. Ini bagi semua suku ini dibagi X pangkat 2. Lihat, 4X kuadrat. Ini 4X kuadrat bagi X2 pangkat 2. 3X dibagi X pangkat 2. Kurang 6 dibagi X pangkat 2. Sama di bawahnya juga. Ini bagi X pangkat 2, bagi X pangkat 2. Ini juga 1 per X pangkat 2. Sehingga ini kan habis ya. Coret, coret. Jadi sisanya 4. Yang ini coret. Ini habis ya. Ini diambil 1, ini diambil 1. Kan sisa X pangkat 1 kan. Karena udah diambil di atasnya. Udah tulis. Yang ini kan tetap ya. Ini tetap. Di atas nggak ada X pangkat 2, tetap berarti tulis. Ini juga sama, coret kan udah habis. X pangkat 2 bagi X pangkat 2, sisa angkanya di sini aja, 2. Ini juga sama, ini coret 1, jadinya X pangkat 1, ya. Ini sama. Kemudian jadinya apa? 4. 3 per, sekarang substitusi ya. Sekarang substitusi, karena limitnya X mendekati tak hingga, ini ganti dengan tak hingga, X-nya ganti dengan tak hingga ya, yang ada X-nya. Jadi beginilah jadinya. Nah, ya, 3 per tak hingga, 6 per tak hingga kuadrat. Nah, seterusnya. Kalau sudah ketemu 3 per tak hingga, pasti 0 hasilnya. Pasti itu 0 ya. Jadi 3 dibagi angka yang paling banyak, yang menghasilkan 0 ya. Di 0, ini juga 0, ini 0, 0. Sisanya apa? 4 per 2. 4 per 2 berapa? 2 ya. Di 2 hasilnya. Itu cara yang pertama. Memang agak panjang ya. Kita pakai aja cara kedua. Yaitu cara cepat. Nah, diingat yang tadi. Lihat. Pangkatnya gimana? Ini pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Berarti bagaimana? Pangkatnya sama ya. Jadi kalau pangkat sama pakai yang mana? Nah, ini. Udah rumusnya A per P. A-nya mana? Ini A dibagi P ya. Sudah jadinya, nah pangkatnya sama, otomatis jadinya A per P ya. Jadi A per P, A-nya berapa? 4, P-nya adalah 2. 4 bagi 2, ya 2 ya. Jadi gampang. Yang kedua, nah ini akar. Ingat, cara cepatnya diingat ya. Cara cepatnya mohon diingat.